Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali dalam acara Menit-Menit Torah bersama dengan Bnei Noach Indonesia. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali, Shalom, Shavuot buat kita semua di tempat ini. Malam ini kita akan lanjutkan pembahasan Torah kita. Nah, ini agak sedikit advance, karena malam ini kita membahas, walaupun konsep dasar, tetapi ini yang lebih advance, dalam arti pembahasannya lebih advance lagi. Kenapa? Karena klaimnya juga advance. Nah, saya akan mulai pembahasan kali ini dengan sebuah klaim yang beredar gitu ya, yang sebuah klaim yang ada yang mungkin pernah kita dengar bersama-sama bahwa kematian orang benar itu bisa mendamaikan atau menebus dosa. Dan ini ada di dalam Talmud Yahudi, tetapi tidak pernah diakui, minimal dipahami dengan benar. Nah, ini ada yang klaimnya berkata demikian gitu ya. Jadi boleh dikatakan bahwa sebetulnya ada frasa ataupun ada pengajaran di dalam Yudaisme, di dalam yang diajarkan oleh para rabi Yahudi, bahwa kematian orang benar itu bisa mendamaikan, ya, dan menebus dosa. Nah, jadi ya klaimnya tentunya bergulir bak bola liar gitu ya, bergulir bak bola salju menggelundung seperti itu, ditambah ketidakpahaman juga oleh kalangan umum, sehingga dengan mudah sekali berkata bahwa ini pasti ditutupi. Ada yang ditutupi di sini. Kenapa demikian? Nah, kira-kira kan begitu kan. Nah, bagi saya pribadi pun juga ketika pertama kali mendengarkan ini, jelas itu beberapa tahun yang lalu lah ya, dan bahkan ketika itu ketika saya belum mengenal Torah, itu hanya akan bisa membuat saya itu memperkuat kepercayaan saya yang lama gitu loh. Artinya wah iya bener nih, orang Yahudi itu pasti menyembunyikan sesuatu. Ini pasti ada yang nggak beres ini, disembunyikan, tidak pernah diajarkan, tidak pernah, ya segala macam lah. Dan ujung-ujungnya bisa berkata juga Yahudi brengsek gitu. Artinya ujung-ujungnya bisa ke situ gitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya dengan waktu, ya saya mulai memposisikan diri dalam posisi netral. Lalu saya mulai mencoba istilahnya apa ya? Kalau ibaratnya cairan yang dikocok-kocok gitu ya, saya diamkan dulu, saya tenangkan, biar apa? Biar itunya semua larutan ataupun apapun benda-benda di dalamnya itu yang terlarut itu udah biar mengendap dulu gitu loh. Ibaratnya kalau kita minum kopi gitu kan biar mengendap dulu gitu kan. Nah, setelah mengendap, setelah jernih, setelah itu baru saya pelajari dan baru saya tenangkan diri dan baru saya melangkah dengan sebuah hal yang simpel yang berkata bahwa sebetulnya apa sih yang dipercaya oleh orang Yahudi? Apakah demikian? Apakah memang benar ada yang disembunyikan? Sebetulnya kayak apa sih? Nah, berbekal dengan niat dan motivasi yang tulus seperti itu, tanpa ada bias sama sekali, saya hanya ingin mengetahui kok. Kalaupun ternyata benar, ya sudah. Itu kan istilahnya ya pilihannya bangsa Yahudi menjadi demikian gitu kan. Tapi kalau ternyata tidak, wow, ada sesuatu yang baru yang bisa saya pahami gitu kan. Nah, jadi berbekal dengan hal itu saya mulai melangkah dan ternyata yang saya temukan ternyata tidak seperti yang diklaimkan itu. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan simple ternyata yang saya temukan adalah klaim sepihak gitu loh. Artinya apa yang diklaimkan itu tidak seperti yang dikatakan gitu, bahwa orang Yahudi menyembunyikan apa segala macam. Simple karena ya memang nggak nyambung gitu, sehingga tidak ada yang perlu disembunyikan. Nah, ini kita akan melihat di sini. Saya akan buka sumbernya dari Talmud yang mana, karena kan mungkin anggapannya kalau kita berkata bahwa ini sebenarnya ada dalam Talmud Yahudi loh, maka dari pihak Yudaisme mencoba menutupi kan, karena kan kitab Yahudi kan banyak ribuan. Ya silakan aja cari sendiri dalam tanda petik modenya mode ngeles gitu ya. Silakan aja cari sendiri kalau bisa ketemu. Enggak seperti itu kok. Itu memang benar ada di dalam Talmud. Nanti akan dibuka. Nah, tetapi sekarang mari kita berpikir dengan jernih, apa sih yang diajarkan di dalam Talmud tersebut yang terkait dengan klaim ini gitu. Nah, dan harapan saya kita semua kan maunya bisa bisa netral, sehingga bisa memahami kan dan menghargai tentunya bahwa
ternyata maksudnya itu seperti itu. Nah, setelah itu kan ya sudah terserah masing-masing kan. Kalau saya mengambil keputusan, saya percaya bahwa apa yang diajarkan oleh Yahudi Ortodoks itu benar dan tidak ada yang ditutupi gitu kan. Nah, baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita buka sebetulnya seperti apa sih klaimnya, seperti apa sih yang diajarkan dalam Yahudi ya. Nah, pertama saya mau bahas dulu. Yang pertama, kalau dikatakan bahwa kematian orang benar itu bisa mendamaikan atau menebus dosa, pertanyaannya yang pertama adalah dosa yang mana? Ya kan? Kita kan udah pernah belajar bahwa pelanggaran itu kan ada berbagai macam, ya kan, ada jenis-jenisnya. Nah, sekarang jika dikatakan kematian orang benar bisa mendamaikan atau menebus dosa, itu adalah itu adalah dosa yang mana? Yang jenisnya het, yang jenisnya afon, atau yang jenisnya pesha? Ya kan, kita udah belajar. Nah, makanya sekarang kita udah nggak buta banget gitu kan. Nah, sebentar saya. Nah, kita kan sudah tahu untuk melanjutkan ya tadi, kita kan sudah tahu bahwa yang membutuhkan korban penebusan darah, baik itu darah binatang maupun darah seperti darah lembu, darah domba, kambing ataupun burung gitu kan. Itu adalah dosa yang jenisnya ini kan, yang jenisnya het. Dan seperti yang pernah kita bahas bahwa dosa yang jenisnya het ini adalah dosa yang kecil, tidak disengaja, niatnya mau ke bait suci tapi ternyata itu tadi nggak sengaja lewat ada orang yang nggak ngaku kalau dia, dan orang tersebut juga nggak tahu kalau dia itu tadi yang masuk kategori mengeluarkan lelehan dari alat kelaminnya, laki-laki gitu kan. Dia nggak tahu tuh, bersalaman, berjabatan tangan, terus tiba-tiba oh ya baik, saya mau ke bait suci ya, saya mau mempersembahkan. Itu kan niatnya baik, tapi dia nggak tahu. Nah, itulah yang disebut dengan het, meleset, tidak ngerti. Nah, kalau afon dan pesha, ya kita sudah tahu juga, kita sudah bahas, silahkan merujuk kepada video jenis-jenis pelanggaran ya. Nah, balik ke sini, berarti dari ini saja, dari definisi pelanggaran saja sudah ada hal yang ganjil gitu kan. Masa iya sih kematian orang benar itu mendamaikan, menebus dosa karena ada darah yang tercurah di situ? Masa iya sih menebusnya itu menebus dosa yang jenisnya het? Kan nggak mungkin kan. Padahal seperti yang kita tahu bahwa yang diterjemahkan dalam dosa dan dosa dalam kitab terjemahan itu adalah dalam bahasa Ibrani-nya yang jenisnya het. Tetapi yang justru yang Tuhan yang Tuhan anggap bobotnya lebih luar biasa, lebih besar dari sisi pelanggaran, yaitu afon dan pesha, itu nggak pernah disebutkan kamu bisa didamaikan dengan darah, kamu tidak bisa kamu bisa didamaikan dengan pengorbanan, nggak ada. Tapi cuma satu yang bisa mengobatinya, apa? Yaitu bertobat. Ya. Nah, dari satu premis ini saja, checking pertama itu sudah tanda tanya besar, gitu kan? Kalau memang kematian orang benar bisa mendamaikan. Nah, tetapi Talmud mengatakan demikian. Nah, sekarang pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari di sini kalau kita memang mau mempelajarinya dengan objektif gitu ya. Nah, sekarang mari kita pelajari berikutnya. Nah, sekarang asalnya klaim ini ataupun frasa kalimat seperti ini itu asalnya dari mana? Ya kan? Nah, sekarang kita mulai masuk kepada asalnya. Asalnya ada di dalam Talmud, yaitu di dalam Traktat Moed Katan pasal 28a. Pasal 28a ayat yang keempat. Nah, ada di sini, dan itu benar persis seperti ini kata-katanya ya. Jadi tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan. Ini bisa dilihat oleh semua orang. Kalau yang punya Talmud monggo dilihat gitu kan. Nah, sekarang intinya seperti apa kata-katanya? Kata-katanya seperti ini. Ini saya karena ambil dalam bahasa Inggris ya, tapi nanti saya akan terjemahkan. Rabi Ami berkata, mengapa di sini dimulai di sini? Ini mulai dari pasal yang keempat. Dari ayat yang keempat ya. Rabi Ami berkata, mengapa parasyat Torah portion itu parasyat ya. Parasyat itu bagian-bagian pembacaan mingguan. Mengapa bagian pembacaan Torah yang menjelaskan kematian Miriam
juxtapose, ditempatkan sebelah menyebelah, itu arti daripada juxtapose. Ditempatkan sebelah menyebelah dengan bagian pembacaan Torah, portion ini ya maksudnya, yang berurusan dengan lembu merah, para adumah. Nah, lalu di sini lanjut si Rabi Ami berkata, itu untuk memberitahukan kepadamu, itu untuk mengajarmu, sama sebagaimana lembu merah mendamaikan dosa, ya, mendamaikan kesalahan, demikian juga kematian daripada orang benar itu juga terkait dengan dosa itu, artinya dalam tanda petik bisa mendamaikan. Nah, itu di situ. Lalu di sini dikatakan juga Rabi Eleazar berlanjut, mengapa Torah portion, mengapa pembacaan Torah yang menjelaskan mengenai kematian Harun ditempatkan sebelah menyebelah dengan bagian pembacaan Torah yang berbicara atau membahas tentang pakaian imam. Ini juga untuk mengajar kita bahwa sama seperti sama seperti pakaian imam itu bisa mendamaikan dosa, demikian juga kematian orang benar itu mendamaikan dosa, gitu loh. Jadi seperti itu, ya. Nah, sekarang seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, kalau kita mau sekali lagi belajar dengan objektif ya, ada dua di sini yang dikatakan di dalam Talmud Moed Katan. Ini kita nggak boleh sekedar comot. The death of the righteous atones for sin, yaitu namanya Bani Comot atau kaum hobi comot gitu ya, suka camat comot gitu. Tapi sekali lagi senantiasa, dan ini benar sekali yang diajarkan oleh Rabi kita, Rabi Tovia Singer, lihat konteksnya. Di dalam satu ayat ini, Talmud Moed Katan 28a, ayat yang keempat, di sini setidaknya ada dua menjelaskan. Kan yang pertama itu adalah menjelaskan mengapa kematian orang benar itu bisa mendamaikan dosa. Itu pertama karena mengambil contoh kematian Miriam. Wah, kematian Miriam. Lalu yang kedua, kematian Miriam disandingkan dengan lembu merah. Nah, lembu merah itu fungsinya apa? Nanti kita lihat nih. Makanya ini penting sekali. Kalau kita nggak ngerti fungsinya lembu merah, kita akan bingung gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu di sini juga dikatakan mengambil contoh kematian Harun. Kematian Harun, imam besar. Di situ juga diletakkan sebelah menyebelah dengan pakaian imam, detil mengenai pakaian imam. Dikatakan pakaian imam bisa mendamaikan dosa. Nah loh, bagaimana caranya pakaian imam bisa mendamaikan dosa? Pakaian imamnya dibakar, pakaian imamnya diapain? Enggak kan? Kita nggak pernah lihat ada perintah bahwa pakaian imam harus dibakar akan mendamaikan dosa. Nggak ada seperti itu. Dan sama sekali nggak ada gitu loh. Semua orang tahu ini semua ya. Nah, berarti di dalam sini ada sesuatu yang sangat dalam dari antara lembu merah, fungsi dari lembu merah dan fungsi dari pakaian imam yang terkait dengan mendamaikan dosa. Nah, itu fungsinya dari lembu merah dan pakaian imam ini, fungsinya itu sama dengan kematian orang benar dalam hal pendamaian dosa. Apakah benar-benar seperti itu atau bagaimana? Masih bingung kan? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Pahami dulu itu bahwa tadi saya bilang bahwa kita harus ngerti fungsi daripada lembu merah itu apa, fungsi dari pakaian imam apa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman adalah fungsi dari lembu merah karena lebih ini yang lebih mendekati dan mungkin bisa disalahpahami gitu. Jadi fungsinya itu saya harus jelaskan dulu di sini. Ya. Nah, sebelum ke sana ada satu dasar yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama prinsipnya, semua pengajaran tidak boleh melenceng dari Torah. Nggak boleh melenceng dari Torah. Torah yang mana? Torah yang ditulis oleh Moshe Rabbeinu, Torah yang diajarkan juga oleh Moshe Rabbeinu kepada para 70 tua-tua dan para pemimpin-pemimpin Israel di Padang Gurun saat itu dalam peristiwa Sinai,
dan yang diturunkan oleh mereka secara turun-temurun terus dari mereka kepada rabinya, dari anak kepada ayahnya, terus generasi ke generasi. Tidak boleh melenceng dari itu. Ya, Moshe Rabbeinu sendiri mengingatkan di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai ke 4. Kita akan baca apa peringatan Moshe Rabbeinu. Ini yang penting buat kita. Sehingga ini kita juga bisa menilai. Kalau ada apa-apa, kita nilai dulu balik kepada Torah yang benar ya. Cocok nggak nih? Kalau cocok, oke, no problem. Tapi kalau nggak cocok, mohon maaf. Kita hanya percaya kepada Moshe Rabbeinu, kepada Torah yang diajarkan oleh Moshe Rabbeinu. Karena kita percaya itu adalah firman Tuhan, didiktekan huruf per huruf kepada Moshe Rabbeinu, dan Moshe Rabbeinu itu bukan orang biasa. Dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dia adalah nabi terbesar yang pernah ada, yang pernah hidup di dunia ini. Oke? Nah, lanjut. Apa sih peringatan daripada Moshe Rabbeinu? Ada di dalam Devarim, tadi dikatakan Devarim berapa? 13, ulangan itu Devarim ya, bahasa Ibraninya. 13 ayat 1 sampai 4. Ya, kita baca. Yang pertama, dimulai dengan pembukaan seperti ini Moshe Rabbeinu. Semua yang aku perintahkan kepadamu, ini bukan berarti saya, maksudnya ini saya lagi memposisikan diri sebagai Moshe Rabbeinu ketika ngomong ke Bani Israel saat itu. Semua yang aku perintahkan kepadamu harus kamu lakukan dengan baik-baik. Janganlah kamu menambahinya dan janganlah kamu menguranginya. Nah ini, yang dikatakan diperintahkan oleh Moshe Rabbeinu nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangin, itu harus baik-baik. Itu adanya di mana? Torah, 5 kitab itu plus pengajarannya. Jadi Torah tertulis, written Torah, dan pengajarannya, detail itu semua yang diajarkan oleh Moshe Rabbeinu juga, yang kita kenal sebagai oral Torah, ataupun sekarang sudah dibukukan, sudah dibuatkan dalam bentuk buku, yaitu Talmud. Itu menjelaskan mengenai Torah. Itu ya, itu sampai itu kita paham. Yang kedua, berikutnya, jika ada yang bangkit dari antaramu, ingat ya, ini Moshe Rabbeinu berbicara kepada Bani Israel. Jadi artinya, jika ada yang bangkit dari antara Bani Israel, bukan dari bangsa lain ya, seorang nabi atau pemimpi, dan dia memberikan kepadamu tanda-tanda mujizat. Wow. Dan, lihat ayat yang ketiga. Dan tanda-tanda mujizat itu terjadi. Gila enggak? Ya, bukan berarti tanda mujizatnya kosong gitu. Enggak, tanda-tanda mujizat itu terjadi. Dan dia berkata, orang yang melakukan mujizat ini, dia berkata, marilah kita mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Dan marilah kita menyembahnya. Ilah yang tidak kamu kenal itu apa? Yaitu tadi, yang di luar daripada yang diajarkan oleh Moshe Rabbeinu. Itu ilah yang tidak dikenal. Jadi yang perintah-perintahnya, yang detail-detail yang harus dilakukannya itu di luar daripada apa yang dikatakan oleh Moshe Rabbeinu, itu artinya ilah lain. Makanya penyembahan berhala itu disebut apa? Avoda zarah bahasa Ibraninya. Avoda itu pekerjaan secara literal ya, pekerjaan, works gitu loh. Zara itu asing. Jadi pekerjaan yang asing. Jadi pekerjaan yang tidak dikenal gitu loh. Tidak dikenal oleh siapa? Tidak dikenal dalam konteks Torah. Tidak pernah diajarkan di dalam Torah, tidak ada aturannya di dalam Torah, baik Bani Israel maupun Bani Noah. Itu artinya di luar itu semua, maka dari itu disebut pekerjaan asing, penyembahan berhala, avoda zarah. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjutkan yang keempat, selanjutnya. Janganlah kamu mendengarkan perkataan nabi itu atau pemimpi itu, karena Hashem Elohimmu sedang mengujimu untuk mengetahui apakah kamu benar-benar mengasihi Hashem Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, jadi ini Hashem sedang menguji gitu loh. Jadi jangan dengarkan, dan Moshe Rabbeinu nggak berkata bahwa jangan dengarkan karena itu palsu. Jangan dengarkan karena, bukan itu palsu ya, maksudnya jangan dengarkan karena pasti tidak terjadi mujizatnya. Jangan dengarkan karena mimpinya tidak akan terjadi. Enggak begitu. Dikatakan bahwa itu terjadi. Tapi Moshe Rabbeinu berkata bahwa jangan ikuti. Kenapa? Karena dia membawa kamu kepada sesuatu yang asing. Nah, itu kata kuncinya. Sesuatu yang asing. Asingnya dari dalam apa? Dalam penilaian apa? Yaitu dalam Torah. Asing daripada Torah, di luar daripada Torah, itu kamu nggak boleh ikuti. Ya, nah di situ gitu. Jadi makanya itu pengajaran-pengajaran apapun itu tidak boleh lari dari Torah. Nah nanti kita akan lihat kenapa saya bawa ini. Nanti kita akan lihat bahwa
Apa yang dimaksudkan dengan kematian orang benar itu bisa mendamaikan dosa atau bisa mendamaikan kesalahan, itu tidak lari dari pengajaran Torah. Tetapi kalau dicomot seenak sendiri, seenak udelnya sendiri, ya pasti lari dari Torah. Akhirnya akan berkata bahwa memang harus ada orang yang mati yang bisa mendamaikan Torah. Itu salah. Yang bisa mendamaikan dosa atau kesalahan. Itu total salah. Nah, tapi kita akan lihat ya step by step. Bersama dengan saya, kita akan bahas apa itu maksudnya. Berikutnya. Lanjut. Nah, di sini kita bahas. Yang pertama, di dalam Moed Katan 28a, ini saya cuma munculkan lagi tadi, screenshot yang tadi ya. Nah, kita akan lihat di sini. Nih, kata yang digunakan, dikatakan di situ kan ini kan, the death of the righteous, a righteous atones for sin. Bahasa Indonesianya, kematian orang bijak itu mendamaikan dosa. Nah, kita lihat kata-kata bijak, orang bijak di sini digunakannya apa? Nih katanya nih, yang saya berikan kotak. Kata yang digunakan adalah sadikim, artinya jamak. Artinya tidak hanya merujuk kepada satu orang. Sadikim, banyak. Jadi bukan hanya satu. Jadi dunia ini tidak sedang menunggu ataupun tidak sedang bersandar kepada satu orang sadik yang nanti bakal mati lalu mengampuni dosa. Enggak, tidak seperti itu. Dikatakan di sini konsep pertamanya ya bahwa kematian daripada orang-orang benar. Nah, itu maksudnya. Jadi ini sadikim, jadi banyak gitu loh. Jadi bukan hanya satu orang. Jadi siapapun yang memang menurut standar Torah itu dikategorikan sebagai sadik, itu siapapun itu sepanjang generasi ketika dia meninggal bisa memiliki potensi untuk bisa menjadi pengampunan dosa. Bagaimana caranya nanti kita bahas di belakang. Nah ya, jadi dan nanti saya akan berikan contoh orang-orang sadik yang bisa akhirnya hidupnya itu bisa dikatakan sebagai ini tadi masuk kategori orang sadik yang meninggal bisa menjadi pendamaian dosa, menjadi pendamaian atas kesalahan. Ya, yang pertama yang jelas kita perlu pahami di sini dan yang ini adalah checking atau poin nomor 2 yang kita selidiki di sini adalah orang benarnya itu bukan satu, tetapi banyak sadikim. Jadi sepanjang sejarah, makanya saya bilang tadi, sampai dengan saat ini ada orang-orang benar yang ketika meninggal bisa membawa kepada pendamaian dosa. Ada. Nah, bagaimana dan kenapanya kita bahas berikutnya ya. Tapi yang jelas di sini sampai di sini pahami dulu bahwa yang dimaksudkan dengan orang sadiknya itu bukan satu orang, tetapi banyak. Ya, oke, menarik ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan lagi. Masih di sini juga. Nah, ini penjelasannya kan tadi saya bilang ini terjemahannya. Tadi saya udah jelaskan bahwa Miriam itu disandingkan dengan lembu merah, kematian Aharon disandingkan dengan pakaian imam. Nah, ini terjemahannya. Tapi saya udah terjemahkan lebih dahulu tadi di awal. Baik. Nah, ini nomor 3 nih. Jadi tidak ada hubungannya dengan harus dipahami bahwa fungsi daripada lembu merah dan fungsi daripada pakaian imam itu seperti apa. Dan di situ kita akan bisa mengerti pendamaian seperti apa ya. Lihat di sini. Berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas lembu merah. Tadi kan saya juga udah bilang bahwa yang akan saya bahas di sini adalah terkait dengan fungsi dari lembu merah. Ya, lembu merah dan pakaian imam memiliki fungsi yang sama yaitu memurnikan. Jadi bikin murni gitu loh. Bukan membersihkan dosa ya, enggak, tapi memurnikan. Melenyapkan tuma, menjadikan seseorang itu tahor. Itu kan lembu merah kan begitu kan? Dikatakan bahwa kalau misalkan orang itu mau masuk kepada ke bait suci orang Yahudi itu harus diperciki dulu air yang di dalamnya itu diberikan air abu daripada lembu merah. Itu akan mentahirkan mereka. Aneh. Jadi bukan melenyapkan dosa ya, bukan mengampuni dosa, tidak, mentahirkan. Sehingga orang yang sudah dalam kondisi tahir itu tadi bisa naik ke Bait Hamikdash, memberikan korban persembahan yang memang menjadi tugas dan kewajibannya. Baik itu korban khatat, korban dosa itu tadi ya, yang tidak sengaja, korban olah, korban shalom, korban apapun. Ya, jadi fungsinya adalah lembu merah membuat orang itu bisa melakukan bagiannya.
Itu loh, ya. Jadi bukan melenyapkan dosa. Ya, makanya dari itu di sini kita perlu paham nih. Kalau kita paham ini, pasti kita akan ngerti. Nah, jadi dengan tadi maksud daripada Rabi Ami dan Rabi Eleazar di dalam Talmud Moed Katan 28a ayat yang keempat, maksudnya apa? Maksudnya adalah kematian orang benar ini juga bisa menjadi sarana, bisa menjadi sesuatu yang menjadi katalis dalam bahasa ilmiahnya untuk membuat orang itu bisa lanjut lagi terus dekat dengan Hashem, bisa tesyufa, bisa melakukan lebih lagi. Itu fungsinya. Kenapa? Sehingga mereka disandingkan. Kematian Miriam yang adalah orang sadik disandingkan dengan lembu merah, red heifer. Itu tadi. Lembu merah tidak mendamaikan. Silakan cari di dalam Torah. Silakan cari di dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Devarim, keseluruhan 5 kitab Torah. Apakah ada lembu merah itu dikatakan ini akan mendamaikan dosamu? Jamin tidak ada. Fungsi daripada lembu merah cuma satu, yaitu mentahirkan tumah yang paling besar, yaitu tumah gara-gara bersentuhan dengan mayat manusia. Itu aja. Jadi fungsinya itu seperti itu. Nah, fungsi daripada orang sadik yang meninggal itu juga sebagai katalis untuk orang bisa lebih lagi dengan Hashem. Nanti kita lihat di ujungnya ya. Kita lanjut. Saya harapkan sampai di sini kita bisa paham. Ya. Jadi tidak menghapuskan hate, tidak ada yang menghapuskan dosa. Lembu merah enggak, tidak menghapuskan. Jangan salah. Makanya perlu memahami Torah dengan detil, dengan benar itu pentingnya tuh di situ. Kita lanjutkan ya. Benang merahnya antara para aduma, pakaian imam, dan kematian orang sadik adalah memurnikan itu tadi. Menjadi katalis. Menjadi sesuatu yang bisa menyebabkan orang tetap justru bisa berhubungan dengan Hashem. Malah mungkin lebih lagi gitu loh. Ya, dari yang tadinya nggak ngerti, saya mungkin habis menyentuh apa segala macam, tapi dengan adanya diberikan diperciki air yang ada abu lembu para aduma, abu lembu merah, itu bisa jadi no problem, langsung bisa tidak akan dianggap sebagai bersalah karena masuk ke dalam Beit Hamikdash. Itu loh intinya. Ya, seperti itu. Jadi tumah urusan Hashem, itu hukum Hashem yang manusia tidak bisa mengatasinya, tetapi kelakuan manusia, urusan manusia itu manusia bisa mengatasinya. Itulah makanya. Jadi kalau misalkan urusan tumah itu urusannya red heifer, makanya Hashem berikan red heifer ataupun berikan lembu merah, tetapi dengan untuk kelakuan manusia, Hashem berikan orang sadik. Dengan orang sadik meninggal, manusia bisa berubah. Gimana caranya? Ini maksudnya. Ya, kita lanjutkan. Kematian orang sadik itu adalah tanda dan peringatan dari Hashem. Ya, ini yang pertama fungsinya. Air bah, contohnya nih, terjadi setelah sadik terakhir generasi itu mangkat, Lameh dan Metusela. Silakan dibaca di dalam Bereshit 5. Hashem itu Adam dan semua anak-anaknya yang sadik ya, termasuk dengan yang terakhir itu Lameh dan Metusela. Dia itu tidak akan melihat air bah. Kenapa? Karena mereka orang sadik. Jadi mereka itu kalau orang-orang yang sadik di hadapan Hashem itu tidak akan diizinkan bahkan melihat malapetaka dan bencana. Nah, jadi ini berlaku bagi kita sekarang juga. Kalau kita lihat ada orang yang sadik yang kita tahu dia benar-benar di dalam Torah, wah benar-benar luar biasa, tetapi Tuhan ambil, wah ini adalah tanda. Hati-hati dengan hidup kita, baiknya segera bertobat. Karena kalau kita tidak bertobat, malapetaka di depan sudah menanti. Kira-kiranya begitu. Ya. Matusela mencapai umur 969. Lameh, anaknya dari Metusela, yang adalah ayah daripada Nuh, itu hanya mencapai umur 777 tahun. Ya, kenapa demikian? Ya karena itu tadi, Hashem berkata, ya sudah, selesai. Lameh, kamu nggak boleh melihat nanti air bah. Maka dari itu kamu umurmu hanya 777 tahun saja. Biarkan anakmu Nuh yang akan ngalami dan nanti dia yang akan merepopulasi lagi bumi gitu loh. Ya, gitu. Jadi ini fungsinya. Hashem mengambil orang sadik sebelum hukumannya dijalankan. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu ngerti hal ini. Ketika ada orang sadik siapapun itu meninggal gitu ya. Nah, itu udah langsung tuh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang ngerti dengan Torah, itu udah langsung ini tanda dari Hashem. Ayo kita bertobat. Nah, itu maksudnya. Dengan kita bertobat, dengan kita gali lagi diri kita sendiri, ada kesalahan yang tidak mungkin kita lupa, lalu kita bertobat lagi. Bukankah itu pengampunan?
Betul kan? Bukankah kita bertobat di hadapan Hashem itu yang mengampuni diri kita? Betul kan? Nah, jadi kematian orang sadik itu men-trigger pertobatan seseorang sehingga orang itu bisa bertobat. Dan itu men-trigger lagi Hashem untuk mengampuni. Karena kalau pertobatan yang dijalankan dengan tulus dari hati sendiri, dari hati yang murni, tidak akan pernah ditolak Hashem. Itu ya, itu yang pertama, yang alasannya kenapa orang sadik itu bisa dikatakan kematiannya bisa mendamaikan, karena itu gitu ya, karena men-trigger orang untuk berdosa, karena menyebabkan orang bukan berdosa, karena untuk menyebabkan orang untuk bertobat, itu tadi ya. Nah, ini jika fenomena ini terjadi, tadi saya bilangkan, maka segera bertobat. Karena kematian orang benar membawa orang-orang kepada pertobatan. Yaitu tadi, langsung. Orang-orang yang ngerti Torah itu langsung. Wah, ini ada orang sadik nih, rabi besar, tapi diambil oleh Hashem. Ayo kita bertobat. Gitu loh. Ya, nah ini yang diajarkan oleh Rabbi Tovia Singer. Ya, mungkin yang pernah ngikut pengajaran beliau di Jakarta, harusnya masih ingat. Ini diajarkan oleh beliau. Ya, jadi kalau ada seperti ini, nah makanya kita diminta untuk melihat tanda zaman nih. Kita lihat orang-orang sadik mana segala macam. Kalau udah mulai banyak yang diambil oleh Hashem, hati-hati. Itu artinya kita harus bertobat. Akan ada sesuatu deh di depannya, gitu loh. Itu yang pertama ya alasannya. Lanjut, menarik ya. Ini jadi luar biasa. Nah, yang kedua, bagian terbesar dari perbuatan baik orang sadik itu diketahui setelah orang yang bersangkutan meninggal. Sehingga bisa memantik orang-orang hidup itu bertobat. Orang sadik itu nggak akan pernah gembar-gembor. Nggak akan pernah gembar-gembor, woi saya benar loh, saya sedekahnya sehari 3 kali sehari 1 sendok makan loh. Orang sadik nggak akan seperti itu. Justru orang sadik itu akan menyembunyikan sebisa mungkin bahwa perbuatannya dia itu hanya dia sendiri yang tahu dan Hashem. Itu orang sadik. Ya, makanya ada yang dikatakan 36 orang Lamed Gimel orang sadik, benar-benar sadik yang menjadi penopang alam semesta ini, orang Yahudi. Karena dia itu benar-benar sadik, dia melakukan banyak sekali belajar Torah, dia juga melakukan banyak sekali perbuatan baik, tetapi tidak diketahui banyak orang. Itu yang menyebabkan dunia ini tetap ada. Nah, orang-orang demikian ketika meninggal baru diketahui. Murid-muridnya baru cerita. Kenapa? Ya karena itu tadi, justru setelah meninggal itu justru harus digemakan gitu kan. Makanya kita mengenal kalau di dalam Yahudi itu kita merayakan Yarzeit di dalam Yudaisme ya, yaitu adalah hari kematian. Karena setelah dia meninggal itu semua kebaikan itu dibuka untuk umum justru. Nah, justru itulah makanya ketika orang sadik itu meninggal tuh prosesi penguburannya dihadiri banyak orang. Ya, yaitu orang-orang yang memakan buah dari perbuatan baik si sadik tersebut dan mulai menggemakan, iya dia ini begini, oh ternyata dia begitu ya, luar biasa ya, menjadi semangatnya kepada Hashem menjadi naik lagi setiap orang yang mendengarnya gitu loh. Bayangkan jika ribuan orang melakukan seperti itu, wah itu kan luar biasa. Itu makanya yang disebut pertobatan massal. Orang-orang yang terdampak dari perbuatan si sadik itu akan mulai menceritakan. Sedangkan ketika si sadik hidup, dia tidak akan gembar-gembor. Tadi saya udah bilang ya, seperti itu. Sehingga, dan yang lain lagi dikatakan, kematian orang sadik itu meninggalkan kekosongan di dunia ini. Ini orang Yahudi itu ngerti, wah, beliau ini sadiknya luar biasa. Beliau meninggal, berarti ada yang kosong dong. Siapa yang akan mengisi kekosongannya itu sehingga bisa tetap menopang dunia? Nah, itu yang akan membuat orang-orang saleh, orang-orang yang masih hidup di generasinya berlomba-lomba untuk mengisi kekosongan tersebut. Bukan untuk mencari nama ya, enggak, tetapi demi dunia ini bisa tetap tegak berdiri dan bisa tetap dinilai positif oleh Hashem ketika di hari penghakiman di dalam Rosh Hashanah. Itu loh. Nah, jadi itu benar-benar ketika itu ada orang sadik meninggal, itu orang-orang di sekitarnya itu dan orang-orang semua yang taat Torah itu langsung mikir, aduh, gua harus deh. Ya, walaupun bukan berarti berlomba-lomba saling sikut kiri kanan, enggak ya. Tetapi itu memotivasi diri, pokoknya jangan sampai nanti Hashem justru menilai kita ini ada yang kurang. Itu loh maksudnya. Jadi mereka berlomba-lomba dengan diri mereka sendiri, mereka belajar Torah lebih lagi, mereka tesyuva lebih lagi, mereka melakukan sedekah lebih lagi, mereka melakukan chesed, perbuatan baik lebih lagi. Bukankah itu yang menyenangkan hati Hashem? Itulah yang disebut bahwa kematian orang benar itu bisa mendamaikan kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Karena orangnya jadi pada bertobat.
Kalau orangnya bertobat, ya sudah, selesai. Iya kan? As simple as that. Ya, dan ini sekali lagi tidak bertentangan dengan pengajaran Torah yang diajarkan oleh Moshe kan? Moshe tidak pernah mengajarkan bahwa ada orang yang harus mati untuk menebus dosa. Enggak pernah. Tetapi Moshe berkata, lu bertobat. Lu akui kesalahan lu, urusan sama Hashem, bertobat. Itu yang penting. Itu kan? Iya. Dan itu juga diajarkan oleh semua para nabi. Yeremia, Yeskiel, you name it semua. Oke, kita lanjutkan. Ini diajarkan oleh Rabbi Abraham Yitzhak HaKohen Kook. Ini yang bagian tadi. Nah, kita lanjutkan. Ya. Berikutnya. Kesimpulannya. Yahudi dan Yudaisme itu 100% paham apa yang ada dalam kitab-kitabnya. Jadi jangan khawatir bahwa Yahudi itu menyembunyikan sesuatu, bahwa Yahudi itu tidak paham, bahwa Yahudi itu tidak mengerti. Ya konyol aja, ngapain buat Talmud segitu banyak terus nggak ngerti, kan konyol. Ya, nggak usah khawatir. Yahudi dan Yudaisme, yaitu Yahudi yang benar ya, Yahudi Ortodoks, itu paham 100% akan apa yang dalam kitabnya. Paham akan pengajarannya. Ya. Yahudi dan Yudaisme tidak akan mengingkari apa yang dalam kitabnya dan pengajarannya. Nggak pernah kita berkata, enggak, tutup-tutupi gitu. Wah, enggak lah, jangan bahas ini, jangan bahas itu. Nggak pernah. Silahkan. Tapi ayo, kalau mau belajar dengan objektif, ayo gitu. Silahkan kita buka semuanya. Ya, jadi nggak ada ditutup-tutupi. Sekarang sudah terbuka. Maksudnya itu, gitu kan? Dan kita semua sekarang sudah paham, ya. Lanjut, semua pengajaran Yudaisme 100% tidak bertentangan dengan Torah yang diajarkan Moshe di dalam Ulangan 13 tadi. Baruch Hashem. Ya, dan yang penting memahami dari posisi netral, tidak menggunakan kacamata tertentu adalah kunci memahami Yudaisme dengan benar. Kalau kita sudah memakai konsep tertentu, sudah memakai kacamata tertentu, maka kita akan bias langsung. Wah, ternyata begitu ya. Kok beda ya? Kok beda? Ya beda lah gitu loh. Karena kan beda kacamatanya, karena beda kan, karena Anda sudah punya pemahaman tertentu, menggunakan pola pemikiran yang sudah dimiliki sebelumnya untuk menilai Torah dan Yudaisme, itu pasti akan hasilnya akan keliru gitu. Oke, kita lanjut. Ratapan terakhir. Ini menarik. Kita singkat cepat ya, karena ini udah jam 8, biar ada waktu sedikit untuk tanya jawab, mungkin 1-2 pertanyaan aja, nggak usah terlalu lama, lalu kita bisa switch ke Zoom, ruangan Zoom berikutnya ya. Ratapan terakhir di dalam Zakaria 12 ayat 10. Versi terjemahan yang ada saat ini berkata demikian. Ini perhatikan. Ini akan kontras sekali bedanya. Di sini dikatakan, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh pemohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang mereka tikam. Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti menangisi anak sulung. Versi terjemahan langsungnya itu seperti ini. Ini beda sekali. Dan aku akan mencurahkan kepada keturunan Daud, kepada penduduk Yerusalem, roh pertobatan dan belas kasihan. Sampai sini masih mirip ya, masih oke. Sehingga mereka itu maksudnya kepada penduduk Yerusalem, akan memandang aku besar. Berarti Tuhan. Oleh karena mereka korban perang yang sudah tertusuk oleh pedang itu. Dan mereka akan meratap atasnya sebagaimana orang meratapi dengan pahit anak tunggal, sebagaimana kepahitan yang ditimbulkan oleh kematian anak sulung laki-laki. Ini salah satu contoh dari Zakaria yang berkata, nanti kita akan bahas, di akhir zaman akan ada pertobatan massal, seperti sebagaimana ketika ada orang sadik yang mati, terus diratapi oleh seluruh negeri. Itu yang akan memantik, yang akan terjadi di dalam akhir zaman yang dibilang oleh Zakaria. Jadi nanti itu akan ada ratapan, dan seluruh penduduk Yerusalem itu akan memandang Hashem. Oleh karena apa? Oleh karena korban-korban yang sudah berjatuhan. Jadi orang Yerusalem saat itu akan melihat, wih banyak korban ya, aduh begini banget ya, nggak enak hidupnya. Terus dia akan memandang kepada Hashem. Artinya apa? Teshuvah. As simple as that. Silakan dibandingkan dengan versi terjemahan yang ada, itu salah. Bukan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, bukan. Tapi memandang kepada Hashem karena ada banyak yang sudah tertikam, korban-korban itu. Sehingga yang kesimpulannya dari penduduk Yerusalem adalah, aku harus bertobat. Itu loh. Nah, ini yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, kita baca ya, kita bahas secara singkat
Apa sih maksudnya? Zakaria 12 ayat 10 adalah contoh dari kematian orang sadik membawa pengampunan karena pertobatan orang-orang yang hidup setelah melihat kematian orang sadik tersebut. Nah, sebenarnya Zakaria ini itu mengambil contoh sebuah pengalaman yang terjadi dialami oleh Yosia. Kita lihat ya, dialami oleh Raja Yosia. Ini akan sangat menarik, luar biasa banget nih. Saya akan jalankan dengan singkat. Kita baca dulu Zakaria 12 ayat 1 sampai dengan ayat selanjutnya. Firman Hashem dan nubuatan terhadap Israel, demikian firman Hashem yang membentangkan langit dan mendirikan bumi dan membentuk jiwa manusia di dalamnya. Lihatlah, aku membuat Yerusalem cawan kelemahan bagi semua orang di sekelilingnya dan juga bagi Yehuda yang akan dikepung bersama Yerusalem. Jadi Yehuda itu akan dikepung, Yerusalem akan dikepung di akhir zaman. Maka akan terjadi di hari itu bahwa aku akan membuat Yerusalem menjadi batu beban bagi semua orang, semua yang memikulnya akan terluka dan semua bangsa di bumi akan mengelilinginya. Di hari itu, firman Hashem, aku akan memukul setiap kuda dengan kebingungan dan penunggangannya dengan kegilaan. Dan terhadap Bani Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi kuda-kuda segala bangsa aku akan pukul dengan kebutaan. Dan para pemimpin Yehuda akan berkata satu sama lain, penduduk Yerusalem adalah kekuatan kami melalui Hashem Sebaot Elohim mereka. Di hari itu aku akan membuat pemimpin Yehuda seperti tungku berapi di antara tumpukan kayu dan menjadi seperti suluh di antara berkas gandum. Dan mereka akan menjilat ke kiri dan ke kanan menghanguskan bangsa-bangsa yang mengelilingi mereka. Dan Yerusalem akan tetap berada di tempatnya. Ini Hashem akan buat Yerusalem. 7. Dan Hashem akan menyelamatkan kemah Yehuda terlebih dahulu, sehingga keturunan Daud dan penduduk Yerusalem tidak akan bermegah atas Yehuda. Di hari itu Hashem akan melindungi penduduk Yerusalem, dan yang paling lemah dari antara mereka di hari itu akan menjadi seperti Daud, dan keturunan Daud akan menjadi seperti malaikat Hashem di hadapan mereka. Dan akan terjadi di waktu itu, aku akan menghancurkan segala bangsa yang melawan Yerusalem. Ini settingnya kita tahu Zakaria 12 adalah akhir zaman. Ini akan terjadi. Nah, baru setelah dijelaskan ini semua, setelah Yerusalem dikepung, namanya orang dikepung, perang, pasti banyak korban, ya kan? Nggak mungkin perang colek-colekan, oh iya, nggak mungkin, pasti banyak korban. Nah, ketika banyak korban sudah turun itu tadi, ayat 10 itu terjadi. Dan aku akan mencurahkan kepada keturunan Daud, kepada penduduk Yerusalem, roh pertobatan dan belas kasihan, sehingga mereka, penduduk Yerusalem itu, akan memandang aku, Hashem, oleh karena mereka, yaitu para korban perang yang sudah tertusuk oleh pedang itu. Tadi saya sudah jelaskan kan? Dan mereka akan meratap atasnya sebagaimana orang meratapi dengan pahit anak tunggal, sebagaimana kepahitan ditimbulkan oleh kematian anak sulung laki-laki. Lanjut, di hari itu akan ada perkabungan besar, seperti perkabungan Hadad-rimon di lembah Megidon. Dan di negeri itu akan berkabung masing-masing kaum keluarga Daud dengan istri-istrinya, dan selanjutnya. Zakaria menyambungkan apa yang akan terjadi di akhir zaman itu dengan ini. Dengan perkabungan Hadad-rimon di lembah Megidon. Apa sih yang terjadi sebetulnya? Ini yang terjadi itu adalah di dalam 2 Tawarikh 35 ayat yang ke-19. Kita baca. Apa yang terjadi? Setelah semuanya itu, setelah Yosia selesai mempersiapkan Beit Hamikdash, Neko, Raja Mesir, maju berperang terhadap Karkemis di Efrat, dan Yosia maju menghadang dia. Dan dia mengirimkan utusan, katanya, apakah urusanku denganmu, wahai Raja Yehuda? Bukan untuk melawanmu aku pergi hari ini, tetapi ke tempat aku berperang, dan Elokimnya si Firaun ya, si Neko, berkata agar aku bersegera, jangan menghalangi Elokim yang besertaku, dan dia tidak akan menghancurkanmu. Wah, ngancem tuh. Tetapi Yosia tidak memalingkan pandangannya dari mereka. Dia menyamar dan maju berperang. Dia tidak mendengarkan perkataan Neko, yang ternyata dari mulut Elokim, yang benar. Gitu loh. Jadi si Neko itu dipakai untuk menyampaikan, Yosia mendingan lu mundur deh. Tapi Yosia nggak percaya. Dan dia berperang di lembah Megido. Lalu para pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berkata kepada hambanya, bawa aku keluar karena aku terluka parah. Lalu hambanya mengambil dia dari kereta kuda dan menempatkannya di kereta kuda yang lain dan membawanya ke Yerusalem. Lalu dia meninggal dan dikuburkan di kuburan leluhurnya. Dan seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung untuk Yosia. Ini yang dikatakan oleh si Zakaria. Di hari terakhir nanti akan ada perkabungan, akan ada tesyufa massal dari Bani Israel sebelum nanti Hashem akan selamatkan gitu loh. Dan Yeremia meratapi Yosia, bahkan sampai Nabi Yeremia saat itu meratapi Yosia. Dan semua biduan laki-laki dan perempuan menceritakan Yosia dalam ratapannya sampai hari ini. Dan mereka menjadikan ketetapan bagi Israel, dan lihatlah, ratapan itu dituliskan.
dalam bentuk apa? Kitab ratapan. Jadi kitab ratapan itu adalah kitab yang ditulis karena kematian Yosia. Dan kita tahu sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, jika ada hal yang tidak enak, yaitu seperti contohnya Tisha B'Av, dan juga ketika 17 Tammuz, itu kitab ratapan udah mulai dibacakan. Artinya apa? Teshuva. Dan nanti akhirnya di akhir zaman yang seperti yang dikatakan oleh Zakaria akan ada teshuva massal, dan itu Hashem perhitungkan sebagai sesuatu teshuva terakhir, dan Hashem berkata, oke, aku berkenan, dia akan bertindak, dan selesai. Itu loh. Dan inilah justru contoh yang paling tepat ketika Zakaria berkata bahwa contoh yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Zakaria bahwa kematian orang benar itu bisa membawa pendamaian, yaitu tadi karena justru itu trigger orang untuk teshuva. Bahkan sampai dengan hari ini, sampai dengan nanti hari terakhir pun, teshuva terakhir, ratapan terakhir, itu ratapannya itu harus seperti itu, seperti ketika kita meratapi gitu loh. Karena gara-gara ada orang sadik yang meninggal. Seperti itu. Bahkan kematian Yosia ini terus dikenang sampai dengan akhir zaman nanti. Itu loh. Jadi nggak ada hubungannya dengan satu orang yang harus mati menebus dosa manusia. Kagak ada. Tidak nyambung. Karena tidak pernah diajarkan oleh Moshe. Tidak pernah Moshe berkata, hai Israel, nanti di akhir zaman kamu akan ada satu orang yang menanggungmu untuk menebus dosamu. Nggak ada. Ya, oke, kita lanjutkan. Terakhir, Zakaria Hanafi menubuatkan akan ada ratapan terakhir yang akan mengawali penebusan atau Geula terakhir atas Israel dan seluruh dunia. Ini bisa dibaca di dalam Zakaria 12-14. Karena setelah Bnei Israel meratap, berkabung, bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Hashem akan bertindak, akan hancurkan semua bangsa-bangsa yang melawan, tetapi akan ada bangsa yang tinggal di situ kan, bangsa-bangsa, kita lihat di dalam Zakaria 14, kita udah bahas kemarin kan, akan merayakan Sukkot dan akan masuk ke dalam damai yang sejati. Be'ezrat Hashem. Luar biasa ya.